Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap semangat belajar dan terus belajar untuk menggapai cita-cita kita bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan langkah kita, memudahkan langkah kita, memberkati kita semua, dan memberi kita ilmu yang manfaat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kemarin kita bertemu di sesi pertama pada pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Kemarin pada subtema tersebut kita membahas tentang orang jujur. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tema yang kedua, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Anak-anakku yang Bapak banggakan, hormat dan patuh kepada orang tua ini termasuk sifat yang baik. Dan sifat yang baik tersebut termasuk sifat orang yang soleh. Jadi anak-anakku sekalian, selain kita harus jujur, juga harus patuh kepada orang tua dan guru. Kenapa demikian? Karena orang tua yang telah melahirkan kita, orang tua yang telah mendidik kita, orang tua pula lah yang mengupayakan kita, yang berkeinginan agar anaknya menjadi anak yang soleh soleha, berbakti kepada nusa dan bangsa. Maka dari itu, kita ini sebagai anak, kita semua sebagai anak dari orang tua kita, maka kita harus hormat dan patuh kepada orang tua kita semua. Jangan sampai ketika kita disuruh orang tua kita membantah. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai ketika orang tua menyuruh belajar, anak-anak malah asik bermain. Jangan sampai ketika orang tua menyuruh sholat, malah anak-anak tidak mau sholat, memilih bermain dengan teman-temannya, bahkan memilih untuk tidur. Jangan sampai itu terjadi. Anak-anakku yang Bapak banggakan, jadi tema kali ini nanti Pak Bay akan kasih slide di belakang. Anak-anak bisa melihat semua gambaran tentang patuh kepada orang tua dan patuh kepada guru. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua ini terdiri dari ayah, ibu, atau bapak, atau ibu. Beliaulah atau merekalah yang telah melahirkan kita, mendidik kita, membiayai kita hingga sampai saat ini. Suatu perjuangan tidak akan berhasil ketika tidak ada support dari orang tua. Coba bayangkan, ketika kalian masih bayi, baru dilahirkan, ketika tidak ada yang memberi makan, tidak ada yang merawatmu, memandiin kalian semua, apa jadinya kalian? Maka dari itu, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai rasa terima kasih kita kepada orang tua kita, maka kita harus mematuhi orang tua, kita harus menghormati orang tua. Apakah dengan orang tua saja? Tidak. Dengan siapapun kita harus hormat, apalagi dengan yang tua. Dengan yang tua kita harus saling menghormati, dan dengan yang muda kita harus saling menyayangi. Itulah anak-anak. Jadi rasa hormat dan
patuh kepada orang tua ini harus benar-benar ditanamkan sejak dini, sejak kalian masih kecil hingga besok sudah dewasa. Misalnya kalian besok yang punya cita-cita jadi tentara, sudah jadi tentara lupa dengan orang tuanya. Ada yang cita-citanya pengen jadi dokter, sudah jadi dokter lupa dengan orang tuanya. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai itu terjadi. Maka dari itu, anak-anak, orang tualah yang telah mendidik kita, membesarkan kita, harus sewajarnya kita patuh, hormat kepada orang tua. Dan selanjutnya, patuh dan hormat kepada guru. Kenapa anak-anak harus patuh dan hormat kepada guru? Karena guru-guru kalianlah yang membuat kalian menjadi pintar. Guru-guru kalianlah yang setia menemani kalian belajar di bangku sekolah, setia mendidik kalian, membimbing kalian di sekolah atau di madrasah. Maka dari itu, kita semua ini mempunyai dua orang tua. Ketika di rumah orang tua kita adalah bapak dan ibu, tetapi kalau di sekolah bapak guru dan ibu gurulah yang menjadi orang tua kalian. Maka kedua-duanya harus kalian hormati dan harus kalian taati. Jangan sampai kita melihat kasus-kasus yang ada di TV, kasus-kasus yang tidak senonohnya, tidak diharapkan oleh bangsa dan agama. Jangan sampai itu terjadi pada kalian masing-masing. Tanamkan pada diri kalian untuk selalu hormat kepada orang tua, kepada guru kalian, karena itu termasuk amal soleh, dan amal soleh ini amal yang baik yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bekal amal soleh dan amal baik ini, kita semua bisa menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya kelaknya akan masuk surga bersama-sama. Maka dari itu anak-anak, mari ditanamkan mulai sejak dini hingga besok. Catat dalam diri kalian, dalam hati kalian, bahwasanya kita harus patuh dan hormat kepada orang tua, kepada guru-guru kita. Jangan sampai ketika orang tua minta bantuan kepada kita atau menyuruh kita, malah kita mencari alasan untuk tidak mau. Dalam Al-Quran diterangkan, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan sampai kalian ketika orang tua kalian menyuruh kalian atau berbicara kepada kalian, kalian mengucapkan nah ini anak-anak yang sering terjadi. Contoh, misalnya kalian disuruh beli lombok. Ya Ahmad sini Ahmad. Ya Pak, Bu, belikan lombok. Nanti aja nama, Pak. Masih mainan nih. Jangan sampai ini terjadi, karena itu termasuk perbuatan yang tercela, karena itu termasuk perbuatan setan yang menghalang-halangi kita berbuat baik, yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi anak-anak, dan Pak Bay yakin anak-anak pasti bisa belajar meskipun keadaannya seperti ini. Belajar di rumah, ya, belajar dengan orang tua. Kalian harus tetap sabar, karena ini semua adalah ujian dari Allah. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Ini semua adalah semata-mata ujian dari Allah. Maka kita semua harus tetap sabar, waspada, jaga protokol kesehatan. Di samping menjaga protokol kesehatan merupakan bentuk fisik atau dohir kita menghindari wabah ini, tetapi kita harus berusaha secara batiniah atau berusaha dalam diri kita
termasuk kita rajin giat sholat, membaca Al-Quran, dan mengingat Allah lewat zikir-zikirnya. Cukup itu dari Pak Bay, anak-anak. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bermanfaat, dan yang paling penting lagi, anak-anak bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat. Iron dari Pak Bay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.